Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari GAEFU, Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Kali ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan meluruskan mengenai firman Tuhan yang selalu dibengkokkan saja oleh para romo dan para pendeta Tritunggal di luar sana. Ya. Yang mereka semuanya itu tegar tengkuk, tidak mau mengikuti apa yang Alkitab katakan. Ya. Mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Ya. Yang saya mau bahas adalah mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19. Demikian bunyinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa murid Yesus, bukan muridnya Romo maupun muridnya para pendeta Tritunggal, apalagi dombanya. Kalau dombanya kan bulunya bisa cukur ya, dan susunya bisa diperah habis-habisan, begitu kan? Karena kan kalau ada konflik kan gitu, oh jangan mencuri dombaku, gitu kan? Sama pendeta kan suka begitu. Oh, ini kalian suka nyindir. Oh, rumput tetangga itu kelihatannya lebih hijau daripada di halaman sendiri. Itu mereka nggak sadar bahwa menjadikan semua bangsa murid Yesus itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini hampir 2000 tahun nih. Baptisnya apa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, diulang-ulang. Ya. Terus. Lalu baptisannya itu ya dilakukan dengan menyepelekan apa yang dimaksud dengan firman Allah. Anak kecil dibaptis. Anak kecil yang nggak tahu apa-apa, belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibaptis. Ya, lalu baptisannya itu dengan apa? Dipercik-percik, disiram-siram pakai gayung. Atau yang kalau di mix itu dimasukin ke air sepinggang, lalu disiram juga pakai gayung. Bur. Nggak punya makna. Jadi meremehkan baptisan ya. Baptisan yang benar menurut Alkitab adalah celentang, ditenggelamkan, lalu dibangkitkan lagi di dalam nama Yesus Kristus. Itu baru punya makna sesuai dengan Alkitab. Mati, manusia lama kita ini mati bersama Yesus, lalu dibangkitkan manusia barunya bersama Yesus. Tuh di dalam nama Yesus Kristus. Itu baptisan yang benar. Tapi kita akan bukan membahas itu ya. Nah, yang kita bahas adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami,
sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ternyata kata Bapa bukan nama, melainkan sebutan oleh orang Yahudi, ya, yang beragama Yahudi, ya, kepada Yahweh, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan huruf kapital. Jadi kata Bapa itu adalah sebutan, ya, terbukti ya, bukan nama. Yang kedua, Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Nah, disebut kudus, anak Allah. Anak Allah itu ternyata juga sebutan, bukan nama. Paham? Ya. Masih tegar tengkuk. Romo dan para pendeta Tritunggal, penyembah Allah segitiga dan juga Allah bulat-bulat, masih tegar tengkuk. Yang ketiga, Roh Allah, ya, dalam Matius 3 ayat 16. Roh, hanya roh ya, Markus 1 ayat 10. Roh Kudus, ya, dalam Lukas 3 ayat 22. Ternyata burung merpati itu, ya, melambangkan apa? Dari Roh Allah yang ada dalam Matius, ya, roh yang ada dalam Markus, juga Roh Kudus yang ada di Lukas. Ternyata sama, ya kan? Juga sama dengan Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Kristus dalam Roma 8 ayat 9. Jadi jelas, ya, Roh Kudus itu bukan nama, ya, melainkan sebutan. Ya, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus itu adalah roh yang sama, roh yang satu. Itu bukan nama, melainkan sebutan. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, ya, di situ ada kemerdekaan. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, terbukti ya, Roh Kudus bukanlah nama, melainkan sebutan. Nah, sekarang kita beralih, ya, dari sebutan pada nama. Ya. Siapa nama Bapa? Siapa nama Anak? Siapa nama Roh Kudus? Apakah Bapa, Anak, Roh Kudus itu punya nama? Kita lihat. Ternyata Bapa itu namanya Yesus. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ya, peliharalah mereka dalam namamu. Ya, nama Bapa yang kudus, ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku.
Siapa? Namanya Yesus. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Nah, untuk Allah, kata kita itu adalah juga satu. Jadi jelas ya, Bapa itu namanya Yesus. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, terbukti di Yohanes 17 ayat 11. Nah, yang sekarang yang kedua. Apakah anak namanya Yesus juga? Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus itu nama, bukan sebutan. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus, namanya Yesus juga. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus diutus Bapa dalam namaku. Nama siapa? Yesus. Jadi Roh Kudus itu namanya Yesus. Yesus itu adalah nama. Ya. Jadi jelas Alkitab membedakan antara sebutan dan nama. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sebutan dan bukan nama. Nama itu adalah Yesus. Sebab itu tidak ada satupun dari rasul-rasul yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada satupun. Ya, jadi jangan ikutin apa tuh Romo dan Pendeta Tritunggal tuh yang mengimani juga si Tertullianus, bahkan bapak gereja. Bapak gereja kan bukannya nabi dan rasul. Siapa yang mengangkat mereka bapak gereja? Diikutin. Tradisi. Oh, sudah tradisi. Tradisi tidak menyelamatkan. Ya. Ikutilah para rasul yang membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Tegas. Petrus mengatakannya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Saya bacakan ya, Kisah 32 ayat 8 ya. Untuk mengakhiri ini ya. Kisah 32. Kisah 2 maaf. Maaf Bapak Ibu. Kisah 2. Ini saking semangatnya. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tegas. Tidak dikatakan, baptislah dalam nama Bapa. Kan gitu kan. Biar kelihatan apa nih ya. Kelihatan rohani. Juga dalam nama Anak dan Roh Kudus. Gak gitu. Petrus tegas mengatakan, memberi dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ikuti apa kata para rasul. Sesuai dengan firman Allah. Baca Alkitab. Jangan baca buku-buku yang lain. Jangan tambah-tambah dengan Deuterokanonika, dengan buku-buku filsafat. Semuanya itu sampah. Baca saja Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa.
sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.